Lu tahu nggak, ada pahlawan paling tangguh yang biasa dikenal sebagai sosok otot kawat tulang besi yang bisa terbang membelah awan dalam mitologi dari kisah Wiracarita Mahabharata, namanya Gatotkaca. Tapi di balik kekuatannya yang luar biasa, dia adalah ksatria yang hidupnya sepenuhnya ditakdirkan jadi korban besar demi kemenangan. Gatotkaca adalah anak dari Bima Werkudara, Pandawa kedua yang terkenal paling kuat, dan Dewi Arimbi, putri Raja Bangsa Raksasa Pringgadani. Jadi sejak lahir, Gatotkaca bukan anak biasa. Darahnya campuran ksatria Pandawa dan bangsa raksasa. Itu bikin dia punya fisik luar biasa, tapi juga membuat posisinya unik. Dia tidak sepenuhnya dunia manusia, tapi juga bukan raksasa jahat. Saat lahir, Gatotkaca diberi nama Jabang Tetuka. Dan sejak bayi, dia langsung bikin masalah besar. Tubuhnya keras, dan yang paling aneh, tali pusarnya tidak bisa dipotong. Bukan karena alatnya kurang tajam, tapi karena tubuh bayi itu seperti besi. Ini dianggap pertanda besar, tapi juga ancaman karena bayi tidak bisa disempurnakan secara normal. Akhirnya para dewa turun tangan. Dalam banyak versi, pusar Tetuka hanya bisa dipotong dengan senjata sakti. Dari situ Tetuka mulai dipandang sebagai anak yang memang bukan untuk hidup biasa. Sejak kecil dia sudah menunjukkan kekuatan yang tidak masuk akal. Untuk ukuran manusia, Tetuka tumbuh cepat dan liar. Dia bukan anak lembut. Dia kuat, keras, dan berani. Tapi yang membentuknya bukan cuma fisik. Dia juga tumbuh dengan rasa tanggung jawab karena dia tahu dirinya anak Bima. Dia membawa nama besar Pandawa. Masuk ke bagian penting. Tetuka akhirnya terlibat dalam konflik para dewa, melawan raksasa besar bernama Kalaprakona. Dalam beberapa versi disebut berbeda, tapi intinya raksasa sakti yang mengacau. Para dewa kesulitan mengalahkannya. Dan di titik ini, Tetuka yang masih muda justru jadi kunci. Para dewa butuh senjata hidup yang bisa menembus kekuatan musuh. Disinilah cerita Gatotkaca berubah total. Para dewa memberi Tetuka berbagai pusaka dan kekuatan. Salah satu yang paling terkenal adalah baju Antakusuma, kadang disebut Kotang Antakusuma. Baju sakti yang membuatnya bisa terbang dan kebal. Lalu ada juga senjata-senjata lain yang memperkuatnya. Setelah menerima semua itu, Tetuka bukan lagi anak Bima biasa. Dia berubah jadi sosok baru. Dari sinilah nama Gatotkaca muncul. Nama itu identik dengan otot kawat tulang besi, simbol tubuh yang tidak bisa dihancurkan dengan cara normal. Gatotkaca kemudian dikenal sebagai ksatria langit karena Tyoden bisa bergerak cepat di udara, menyerang dari atas dan sulit disentuh. Setelah dewasa, Gatotkaca kembali ke Pringgadani dan menjadi pemimpin di sana. Dia tidak jadi raksasa jahat. Dia jadi raja yang membela pihak Pandawa. Ini penting ya karena Pringgadani adalah kekuatan besar. Gatotkaca jadi bukti bahwa darah raksasa tidak otomatis berarti jahat. Dia justru jadi pelindung. Waktu Pandawa memasuki masa akhir, Gatotkaca tetap jadi sekutu kuat. Dia membantu, menjaga, dan berdiri di belakang Pandawa. Dia bukan tokoh yang banyak bicara. Dia tokoh yang bergerak. Lalu datang